Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rismaeka Putri dari Fakultas Usuluddin Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan meresum hasil presentasi tentang hukum dalam usul fikih, macam-macam hukum usul fikih, makum alai, ahliyah, dan awarid ahliyah. Pertama yaitu definisi hukum dalam usul fikih. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum dalam usul fikih adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Menurut Imam Al-Ghazali, yaitu hukum sebagai perintah yang datang dari Allah kepada hambanya yang berbentuk ucapan, tindakan, atau kesan. Adapun dalam perspektif Al-Syatibi, hukum dalam usul fikih adalah penetapan syariat tentang kebaikan bagi hambanya di dunia dan di akhirat yang didasarkan pada pengetahuan keadilan dan hikmah. Sedangkan menurut ahli usul fikih sendiri, hukum ialah kitab Allah yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf, baik kitab itu mengandung perintah dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan. Selanjutnya yaitu macam-macam hukum dalam usul fikih ada 5. Pertama yaitu wajib. Wajib adalah perbuatan yang diwajibkan oleh syariat seperti sholat dan puasa. Kedua yaitu sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa seperti sholat sunnah. Ketiga yaitu mubah. Mubah adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat tanpa ada ancaman pahala atau hukuman, seperti makanan yang halal. Keempat yaitu makruh. Perbuatan yang sebaiknya dihindari, namun tidak diharamkan, contohnya merokok. Yang terakhir, yang kelima, yaitu haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat seperti menyakiti orang lain dan minum minuman beralkohol. Selanjutnya yaitu pengertian mahkum alaih. Mahkum alaih adalah hukum Islam yang merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu. Mahkum alaih dibagi menjadi dua macam, yaitu mahkum alaih mukallaf dan yang bukan mukallaf. Keduanya sama-sama punya kewajiban dan hak. Akan tetapi perbedaannya, kalau mahkum alaih mukallaf yaitu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah madah. Ibadah mahdah itu apa? Seperti sholat, puasa, dan haji. Kalau mahkum alaih yang bukan mukallaf, tidak memiliki kewajiban tersebut, tidak memiliki kewajiban untuk sholat, puasa, dan haji. Selanjutnya yaitu pengertian ahliyah. Ahliyah mengacu pada seseorang yang memiliki kapasitas atau kelayakan untuk melakukan sesuatu. Ahliyah ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, ahliyah al-ada, kondisi yang secara langsung menghilangkan kewajiban, seperti kematian yang menghilangkan kewajiban beribadah. Kedua yaitu ahliyah al-mubah, kondisi yang mengubah kewajiban menjadi tidak wajib, seperti dalam kasus ketidakmampuan atau ketidakmungkinan dalam menjalankan kewajiban. Menurut ulama usul fikih, kemampuan menerima pembebanan hukum itu ada dua macam. Pertama, ahliyah al-wujub al-nakishoh, itu adalah anak yang masih dalam kandungan. Kedua, ahliyah al-wujub kamilah, kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang lahir ke dunia hingga balik dan berakal. Selanjutnya yaitu pengertian awarid ahliyah. Awarid ahliyah ini adalah hambatan yang menghalangi seseorang untuk menjalankan ketentuan syar'i sehingga mereka tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut. Awarid ahliyah dikelompokkan menjadi 3. Pertama yaitu hambatan alamiah. Hambatan alamiah adalah hambatan yang tidak dapat dihindar dan terjadi tanpa kehendak mereka, seperti pingsan, tidur, dan hilang akal. Kedua yaitu hambatan yang disebabkan oleh individu itu sendiri, seperti mabuk, hutang, dan boros. Ketiga yaitu hambatan yang datang tetapi tidak mempengaruhi kemampuan mereka seperti lupa. Hambatan dalam menjalankan perbuatan yang bisa menyebabkan penghapusan total dari tugas itu ada 2. Pertama, al-waridlus samawiyah. Al-waridlus samawiyah ini yang tidak dapat dihindar oleh manusia seperti menstruasi, persalinan, kematian, dan sakit. Kedua yaitu al-waridlus muktasabah yang disebabkan oleh manusia itu sendiri seperti larangan yang diberlakukan kepada manusia. Sekian dari penjelasan saya dan review atas materi sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.